Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 547 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Senin 30 November 2020 dari kitab Markus pasal 9 ayat 37 mengatakan, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Nama jakkon dakdanak sada si songonon marhite-hite guarhu, audo na jinakkon na disi. Jala nama jakkonau, idada au na jinakkon nai, namar suruaudo." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pertandingan sepak bola modern, anak-anak kecil ditampilkan sebagai pendamping para pemain. Anak-anak itu digandeng setiap pemain menuju tengah lapangan. Hal itu boleh sebagai pengingat kepada semua penonton bahwa permainan sepak bola harus diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Semua penonton juga diingatkan perlunya menghargai anak kecil. Tetapi di pihak lain, kesempatan menampilkan anak-anak juga mengingatkan semua orang bahwa dalam setiap pertandingan perlu fair play, sebagaimana anak kecil yang jujur, polos, dan sportif. Anak kecil sebagai simbol fair play. Banyak orang sangat mendambakan posisi utama, lebih berpengaruh dari orang lain. Tanpa disadari, seringkali hal ini sebagai kesempatan untuk memegahkan diri, dan dengan posisi yang didapatkannya menjadi cenderung memerintah dan mengatur orang lain. Yesus terus berjalan mengitari daerah Galilea karena sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa-masa penderitaannya.
Ketika membicarakan penderitaannya, murid-muridnya tidak mengerti, namun segan untuk bertanya kepadanya. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpekaan, keegoisan, dan tidak memikirkan apa yang sedang dipikirkan oleh Yesus. Yang terjadi justru mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus memberikan teladan melalui pelayanannya, memberikan hidupnya menggantikan kita. Dia merendahkan dirinya dan menjadi hamba semua. Dia mengambil seorang anak, menempatkannya di tengah-tengah para murid-muridnya, yang kemudian akan menjadi cikal bakal pemimpin-pemimpin gereja mula-mula, dan berkata kepada mereka, "Siapapun menyambut seorang anak dalam namaku, mereka juga menyambutku." Dalam dunia kuno, seorang anak kecil tidak memiliki hak. Namun, Yesus dengan senang hati mengangkat seorang anak ke dalam pelukannya, menjadikannya sebagai contoh. Seorang anak kecil mewakili yang terkecil dari semua yang kecil, namun memiliki tempat khusus di hati Yesus. Menerima yang demikian berarti menerima Yesus. Menerima Yesus berarti menerima Tuhan itu sendiri. Yesus menyamakan dirinya dengan kanak-kanak yang di pangkunya dan di dekatnya. Dia menyatakan dirinya secara tepat, sehingga menyambut seorang anak-anak seperti itu sama artinya dengan menyambut Kristus. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi penderitaan hingga kematian yang mengerikan. Seharusnya orang-orang di sekitarnya, yaitu murid-muridnya, menguatkannya, setidaknya mengerti situasi yang dihadapi Yesus. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus justru sibuk mencari kebesaran pribadi. Saudara-saudara, banyak pelayan di gereja menghadapi kekacauan hingga hari ini karena agenda pribadi dan rasa lapar mencari otoritas, mencari prioritas, mencari pengaruh lebih dari yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya seharusnya meneladani kepemimpinan Yesus, bukan memakai cara dunia. Untuk menjadi yang terbesar dan yang terkemuka, harus memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang, kerendahan hati, dan mau melayani. Dan semuanya itu harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama siapapun, karena Yesus adalah Allah satu-satunya, tiada yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan merindukan firman-Mu yang kudus. Berilah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami memiliki kerendahan hati dalam melayani-Mu, seperti menyambut
seorang anak kecil. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 547 ayat 1. Biar anak-anak daukan sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.